Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah di pagi yang indah ini, dan kita naikkan doa pribadi kita masing-masing. Kita berdoa. Pertolongan bagi saudara-saudari dalam ibadah minggu di pagi yang indah ini, itu jadi dalam nama Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap ciptaan tangannya. Terimalah salam dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas saudara-saudari sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius 13. Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kita berdoa sebelum pembacaan firman. Mari kita berdoa. Kami kembali menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan untuk setiap karya besar Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terlebih khusus ketika Tuhan anugerahkan keselamatan bagi kami, sehingga kami kembali menjadi pribadi yang layak untuk menyembah Tuhan dan disebut anak-anak kepunyaan Tuhan. Kami merindukan agar dalam kehidupan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, setiap hari kami melakukan kehendak Tuhan, dan hanya firman Tuhan yang menjadi pedoman yang sempurna bagi kami. Karena itu, ketika kami ingin belajar firman Tuhan dalam ibadah di pagi ini, biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai kehidupan kami, memampukan kami untuk memahami firman Tuhan dengan baik, dan dalam pertolongan kuasa Roh Tuhan juga, firman ini kami jadikan pedoman dalam hidup setiap hari. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang hari ini dipakai untuk pemberitaan firman Tuhan. Di mana saja mereka melayani hari ini, sertailah mereka, sehingga setiap hal yang mereka sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan, dan hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Ibadah kami tetap menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah boleh berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sehingga jatuh di tanah, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu
dan menghimpitnya sampai mati, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mau mendengar, mau merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam perjalanan hidup hari lepas hari. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema bagi kita pada saat ini, jadilah pribadi yang bermanfaat bagi semua orang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan agar pesan yang ingin disampaikan dalam setiap penjelasan tentang kerajaan surga itu dapat dipahami dengan baik oleh pendengarnya.
Perumpamaan yang Tuhan pakai saat ini tentang perumpamaan seorang penabur. Tuhan Yesus menggunakan konteks di mana ia ada saat itu. Masyarakat yang hidup di tepi danau Galilea adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan atau kehidupan sebagai seorang petani. Jadi dapat dipastikan perumpamaan ini akan mudah dipahami oleh pendengar-pendengarnya. Saya sangat yakin kita pernah mendengar tentang perumpamaan ini, tentang penabur benih. Yesus memberikan perumpamaan ini untuk orang banyak, dan ada begitu banyak orang sehingga ia harus naik ke sebuah perahu ketika akan menjelaskan tentang kerajaan Allah kepada orang banyak tersebut. Tuhan Yesus sendiri memberikan arti dari perumpamaan tersebut dalam ayat-ayat selanjutnya, lebih khusus ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sebentar kita akan masuk dalam kupasan ini. Kita melihat dalam cerita ini ada 3 faktor utama yang diangkat. Pertama, tentang si penabur. Yang kedua, tentang benih yang ditabur. Dan yang ketiga adalah tentang tanah atau lahan tempat benih itu jatuh. Dan dijelaskan bahwa si penabur itu adalah Allah sendiri. Yang ditaburkan adalah firman. Dan tanah tempat benih itu jatuh adalah hati atau manusia itu sendiri. Saudara-saudari, hari ini kita akan lebih banyak untuk belajar tentang poin yang ketiga pada faktor tanah tempat benih itu jatuh. Bapak Ibu saudara-saudari, dijelaskan di sini dengan sangat rinci ada 4 contoh atau 4 tempat benih itu jatuh. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri. Dan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik dan dijelaskan lalu berbuah. Saudara-saudari, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23 menjelaskan benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti apa yang disampaikan. Firman ditaburkan tetapi dia tidak mengerti apa yang ditaburkan itu. Hanya dengar saja, tetapi yang didengarnya tidak connect dengan otaknya, sehingga ia tidak bisa merenungkan firman itu. Lalu kemudian benih yang jatuh di tempat yang berbatu, dia sempat untuk tumbuh. Orang yang menerima benih ini sangat bergembira saat benih itu ditaburkan, tetapi hanya euforia, hanya sesaat. Kegembiraan untuk menerima firman hanya luapannya sesaat. Lalu kemudian dia mati. Lebih khusus, ia mati ketika diperhadapkan dengan penindasan, dengan penganiayaan, dan dijelaskan orang itu murtad. Dia dengar firman, dia terima, dia sangat bersorak-sorai,
tetapi firman itu tidak melekat dalam hidup, tidak tinggal dalam hidup. Lalu ketika ada penganiayaan, ada keadaan-keadaan di mana ia harus mengalami penindasan, ia menjadi orang yang meninggalkan firman. Lalu kemudian benih yang jatuh di tengah semak duri. Benih ini dikatakan seperti tempat ini dikatakan seperti orang yang mendengar firman tetapi hidup di dalam kekhawatiran. Dia tahu tentang firman tetapi tidak menjadikan firman itu kekuatan dalam hidup, sehingga kekhawatiran lebih besar daripada iman. Lalu kemudian lagi ia hidup dalam tipu daya kekayaan. Saudara-saudari, mungkin pernah saya sampaikan dalam khotbah, orang dicobai bukan hanya di saat ia berada dalam kemiskinan. Harta pun bisa menjadi godaan terbesar orang tinggalkan Tuhan. Jadi bukan hanya orang yang berada dalam ekonomi di bawah pas-pasan yang mempertanyakan Tuhan dalam kemurahan dan kasih. Lalu ada yang karena mungkin keadaannya tidak berubah, tinggalkan Tuhan. Tapi bisa juga orang yang sangat kaya, mapan dalam segala hal, ketika diberkati tidak lagi lihat sumber berkat, hanya lihat pada berkat, dia melupakan Tuhan. Lalu yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang baik dijelaskan sebagai orang yang menjadikan firman itu tinggal di dalam hidup, lalu ia menghasilkan firman yang ada di dalam hidup, berbuahkan sesuatu yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentunya harapan saya dan saudara-saudari adalah menjadi pribadi yang ditaburi benih firman, yang firman Tuhan itu dapat tinggal tetap dan berbuah dalam hidup. Tapi apa yang terjadi? Terkadang itu hanya sebatas kerinduan, karena kenyataan menunjukkan ada begitu banyak orang Kristen yang telah dengar firman, hidup bertahun-tahun dengan firman, mengerti firman, tetapi belum menghasilkan buah. Apa yang saya sampaikan ini adalah bagian dari kenyataan yang ditunjukkan dalam hidup hari lepas hari. Kita jadi orang Kristen yang sangat senang untuk mendengar firman. Bahkan ada yang mengatakan, kalau saya tidak dengar renungan ibu, saya punya hati sakit. Pernah satu kali tiba-tiba bermasalah ini toa, jadi kita tidak renungan pagi. Ada beberapa jemaat yang bilang, kenapa tidak renungan? Ada kerinduan yang besar untuk mendengar firman. Namun pertanyaannya, apakah firman yang telah didengarkan itu mengubah kehidupan sehingga kita menjadi pribadi yang berubah menjadi baik, mengubah keadaan yang ada di sekitar menjadi baik? Itu yang harus kita renungkan dalam hidup kekristenan kita. Kita tidak bisa jadi malaikat yang hanya merasa berbahagia dalam sesaat di gereja, sopan sekali dengar firman, seperti orang yang tadi saya katakan tanda kutip seperti malaikat, suci sekali. Tetapi keluar dari pintu gereja, kita tidak ingat lagi apa yang disampaikan. Kita tidak bisa seperti itu.
Karena setiap firman yang ditaburkan, kelanjutannya lakukan yang ditaburkan itu. Hidupkan yang ditaburkan itu. Berapa banyak kita mendengar firman tentang mengasihi, dan berapa banyak dari kita yang bisa mengasihi. Cepat sekali untuk kita meminta maaf kepada Tuhan. Berdoa, Tuhan ampuni saya. Tetapi apakah secepat itu kita juga menerima maaf dan meminta maaf atas setiap kesalahan baik kita maupun orang lain? Ini catatan perenungan untuk kehidupan kekristenan. Karena begitu banyak orang yang sulit untuk mengampuni orang lain. Kita hanya lebih suka untuk melihat kesalahan, lebih suka untuk mengingat-ingat kesalahan daripada memberi dan menerima pengampunan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita juga perlu menyadari bahwa untuk menghasilkan buah tidak bisa terjadi secara instan. Tidak bisa untuk kita bilang, saya lepas dari gereja ini akan jadi orang yang bersyukur dalam setiap keadaan, jadi orang Kristen yang akan mengampuni. Dia tidak instan seperti yang kita pikirkan. Butuh kerja keras, butuh komitmen yang besar. Karena untuk menghasilkan tanah yang subur, seorang petani dia harus bekerja keras. Kita tidak bisa untuk menggampangkan kehidupan kekristenan, dan kita juga tidak akan menggampangkan kehidupan menghasilkan buah. Sangat dibutuhkan komitmen yang besar dalam diri kita untuk mau berubah dari cara hidup lama kita, sehingga yang terlihat adalah kehidupan yang terus-menerus belajar menuju kepada kesempurnaan, belajar untuk memperbaiki setiap yang salah, belajar untuk membenahi setiap hal yang kurang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang yang bekerja keras, orang yang punya komitmen yang kuat dan secara konsisten ingin berubah, punya iman yang teguh, kesetiaan kepada firman, pasti akan menghasilkan buah. Tidak mungkin tidak. Kehidupan di sekitar kita membutuhkan orang-orang seperti ini. Kehidupan kekristenan haruslah menjadi kehidupan yang menjadi berkat untuk orang lain. Saudara-saudari, seperti apa kata nats pembimbing kita? Terangmu harus bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan penjelasan dari catatan ini, bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan. Hari ini, saya dan saudara-saudari mendengar firman ini, merenungkannya dengan baik, bukan sebuah kebetulan. Tuhan ingin memperbaiki kita secara bersama-sama. Tuhan punya rencana baik untuk kita, agar hidup kita produktif di sisa hari-hari yang Tuhan kasih. Kita menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah, sehingga dimanapun kita berada, kita telah jadi